Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana ukir maratan saniya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, qabla tubda ad-dirasah, hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma ta'allaq bi alamatil jarri. Kemarin kita sudah bahas tentang i'rab jar wa kadzalika tanda-tandanya. Begitu juga dengan tanda-tandanya. Kemudian nahnu nadrusu aidan fi ma ta'allaq bi alamatil jazmi. Kemarin juga sudah kita bahas tentang ciri-ciri i'rab jazm. Berikut juga contoh-contohnya. Sempat juga kita bahas tentang al-farqu baina fi'il mudhari' as-sahih akhir wal mu'tal akhir. Kemarin sempat juga kita bahas tentang fi'il mudhari' sahih akhir sama mu'tal akhir. Mungkin saya hanya murajaah ke fi'il mudhari' ya, teman-teman. Fi'il mudhari' itu ada dua, ada kalanya sahihul akhir, ada kalanya mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' sahih akhir adalah kalimat fi'il mudhari' yang mana di akhirnya tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja sih? Alif, wawu, ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kok tidak diakhiri oleh salah satu huruf alif, wawu, atau ya, itu nanti i'rab jazmnya menggunakan tanda sukun. Contoh, yunaddimu, di situ tercontoh yunaddimu. Yunaddimu kemasukan lam, lam yunaddim, lam yunaddim. La tantaqil, la tasmah, atau lam yasmah. Tandanya sukun teman-teman ketika berupa sahih akhir. Akan tetapi ketika berupa mu'tal akhir, saya contohkan di situ yang diakhiri oleh huruf ilat wawu, maka rafa'nya itu menggunakan tanda dhammah muqaddarah yada'u. Kemudian kalau nasabnya menggunakan tanda fathah dhahirah yada'u. Kemudian kalau kemasukan amil jawazim itu tandanya apa? Tandanya membuang huruf ilat. Lam yada'u. Jadi wawunya dibuang. Taib itu kemarin yang sudah kita bahas dan sekarang kita masuk ke bab al-mu'rabatu qismani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mu'rabatu qismani. Fasal ini menjelaskan tentang isim-isim yang mu'rab atau kalimat yang mu'rab atau juga fi'il yang mu'rab. Itu di sini dibagi menjadi dua. Qismun yu'rabu bil harokati, satu bagian itu di'rabi dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, yang kedua itu di'rabi dengan huruf. Jadi bab ini adalah ringkasan dari pembahasan sebelumnya, teman-teman. Pembahasan sebelumnya kan dijabarkan i'rab rafa, tandanya ini. I'rab nasab, tandanya sebagai berikut, i'rab jazm dan israb jar. Lah kalau dalam bab ini diringkas, lebih diringkas. Ya. Yang maksudnya meringkas ada dua bagian. I'rabnya sebab harokat atau dengan harokat, yang kedua dengan huruf. Jadi ini lebih ringkasan dari pembahasan sebelumnya.
Faladhi yurabu bil harakati arba'atu anwa. Adapun yang di'irab dengan harokat itu ada 4 macam. Ada 4 macam yang dari segi harokat. Apa saja itu? Isim mufrad. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. 4 itu kulluha turfa'u bi dhammati, semuanya i'rab rafa'nya dengan tanda dhammah. Fatunsabu bil fathati dan nasabnya menggunakan tanda fathah. Kemudian wa yunsabu wa tufadu bil kasrati, jarnya menggunakan tanda kasrah. Wa tuzamu bisukuni, jazmnya menggunakan tanda sukun. Nah, itu terkait i'rab yang menggunakan tanda harokat. Jadi gini teman-teman, isim mufrad rafa'nya dengan tanda apa? Dhamma. Contoh ja'a talibun. Nasabnya dengan tanda fathah, ra'aitu taliban. Nasjarnya menggunakan tanda kasrah. Jadi ini itu lebih ke kesimpulan atau ringkasan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hanya dijabarkan dari segi rofaknya saja. Kalau ini rofak, nasab, jar, dan juga jazm. Itu yang pertama, isim mufrad. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Rofaknya itu juga menggunakan tanda dhammah. Contoh, ja'a tullabun. Para siswa itu telah datang. Nasabnya menggunakan tanda fathah. Ra'aitu taliban. Saya melihat, ra'aitu tullaban. Saya melihat para siswa. Kemudian maratu bitullabin. Saya berjalan berpapasan dengan para siswa. Itu ketika jamak taksir. Selain jamak taksir, ada juga jamak muannas salim yang mana menggunakan tandanya dari segi harokat. Kalau rafa menggunakan tanda dhammah. Ja'at mu'allimatun. Ja'at mu'allimatun. Tanda kasrohnya ra'aitu mu'allimatin. Saya melihat para guru perempuan. Jarnya maratu bi mu'allimatin. Jarnya menggunakan tanda kasroh. Kenapa kok jazm tidak ada? I'rab jazmah kok tidak ada? Iya, karena i'rab jazm itu hanya masuk pada kalimat isim fi'il, teman-teman. Jadi isimnya nggak ada. Ya, jadi jazm ini hanya khusus masuk pada fi'il. Tayyib. Kemudian fi'il mudhari' shahih akhir. Kemarin sempat kita bahas fi'il mudhari' shahihul akhir. Fi'il mudhari' shahihul akhir itu adalah kalimat fi'il mudhari' yang mana di akhirnya tidak terdapat huruf ilat, teman-teman. Misalnya yansuru, yaqra'u, yaftahu, yakhruju, yasta'malu, yastakhdimu, yastaiqidu. Semuanya itu ketika berupa fi'il mudhari' shahihul akhir, rafa' dengan menggunakan tanda dhammah. Contoh yansuru. Kemudian nasabnya dengan menggunakan tanda fathah, contoh ayansura. Jazmnya menggunakan tanda sukun, contoh lam yansur. Jadi ketika kemasukan amil jawazim itu nanti i'rabnya sukun, lam yansur. Itu terkhusus untuk fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Kemudian fi'il mudhari' mutal akhir, rafa'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Rafa'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Contoh yarmi. Jadi bukan dhammah dhahirah tapi dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan tanda fathah dhahirah ketika kemasukan amil nawasib, ayyarmiya, ayyad'uwa, ayyaghzuwa. Itu nanti tandanya fathah dhahirah. Kemudian ketika kemasukan amil jawazim, misalnya lam, di situ nanti membuang huruf ilat. Lam yarmi. Apa yang dibuang, teman-teman? Yang dibuang adalah ya-nya. Lam yada'u. Yang dibuang apanya? Yang dibuang adalah wawunya. Jadi itu ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian isim ghairu munsharif. Kemarin kita sudah bahas isim ghairu munsharif. Rafa'nya dengan tanda dhammah.
Contoh ja'a Ahmadu. Ja'a Ahmadu. Kemudian nasabnya dengan tanda fathah, ra'aitu Ahmada. Jarnya menggunakan tanda fathah juga, marartu bi Ahmada, bukan bi Ahmadin tapi bi Ahmada. Nah, itu tadi penjelasan tentang i'rab yang mana tandanya menggunakan harokat, teman-teman. Kalau kemarin kan dijelaskan secara rinci, rofa itu tandanya dhammah, wawu, alif, nun, nasab, jar, jazmnya juga. Tapi kalau dari fasal setelahnya ini atau yang kita bahas ini, itu lebih ke kesimpulan dari materi sebelumnya. Atau lebih ke ringkasan dari materi sebelumnya sebagaimana yang pernah Ana share kepada teman-teman terkait tanda-tanda i'rab. Baik, sebelum masuk ke yu'rabu bil hurufi, teman-teman ada yang ditanyakan, tafadhol. Tafadhol bisual. Maaf, Ustaz. Mafi, Ukhti Ida, Tahmida, Maaf, Imam. Mafi, Ustaz. Ukhti Munira. Indaki Mafi. as-su'al, Ukhti Munira. Mafi, Ustaz. Mafi, tayyib. Kalau sudah yu'rabu bil harakati, kita mengetahui dan juga paham bahwa i'rab itu ada kalanya tandanya huruf, ada kalanya tandanya harokat. Kemudian sekarang yang ke huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Adapun i'rab yang menggunakan tanda huruf itu ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama adalah tasniyah. Kedua jamak mudzakkar salim. Keempat asma khamsah. Kelima af'al khamsah. Tayyib. Wa ya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi. Adapun tasniyah itu dirofakkan dengan menggunakan tanda alif. Nasab dan jarnya menggunakan tanda ya. Kemudian jamak mudzakkar salim rofaknya dengan tanda wawu, nasab dan jarnya dengan tanda ya. Adapun asma khamsah rofaknya dengan tanda wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Sedangkan af'al khamsah rofaknya dengan tetapnya nun, nasab dan jazmnya membuang nun. Baik. Jadi kita coba untuk menjabarkannya. Yang pertama adalah isim tasniyah. Kemarin isim tasniyah itu isimnya bermakna dua, teman-teman. Rofaknya itu menggunakan tanda alif. Ya. Jadi bukan dhammah. Mungkin teman-teman tahunya rofak, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Tapi di sini perlu diketahui bahwa tandanya itu banyak ya, teman-teman. Dan untuk minimalnya itu teman-teman harus menghafal. Kalau paham, alhamdulillah, dan menghafal. Tapi kalau misalnya ditanya kok misalnya belum mampu menyebutkan ini tandanya apa, karena apa, nah, itu wajib dihafal. Tayyib. Isim tasniyah rafa dengan tanda alif. Ja'a mu'allimani. Telah datang 2 guru. Mu'allimani ini adalah kalimat isim. I'rabnya rafa, tandanya alif. Kenapa kok alif? Karena berupa isim tasniyah. Isim tasniyah nasabnya dengan tanda ya. Contoh ra'aitu mu'allimaini. Ra'aitu mu'allimaini. Saya melihat 2 guru. Jadi nasabnya dengan tanda ya. Kenapa kok ya? Karena berupa isim tasniyah. Kemudian jarnya ditandai dengan ya juga karena kemasukan huruf jar seperti contoh marotu bi muallimina. Saya berjalan bertemu dengan 2 orang guru. Kemudian jamak mudzakkar salim. Rafa'nya dengan tanda wawu, ja'a muallimuna. Nasabnya dengan tanda ya, ra'aitu muallimina. Jarnya pun dekat dengan tanda ya, marotu bi muallimina. Kemudian asma khamsah
Rafa'nya itu dengan tanda apa? Wawu. Jadi bukan dhamma ya, wawu. Ja'a akhuka, telah datang saudaramu atau saudaramu telah datang. Kemudian nasabnya dengan tanda alif. Ra'aitu akhaka, saya melihat saudara laki-lakimu. Sebentar. Yang awas kecoa. Tayyib, asma khamsah rafa dengan tanda wawu, ja'a akhuka. Nasabnya dengan tanda alif, ra'aitu akhaka, ya-nya dengan tanda jarnya dengan tanda ya, maratu bi akhika. Kemudian af'al khamsah rafanya dengan tanda nun, subutun nun, tetapnya nun, yan surani. Kemudian hadfun nun, membuang nun, itu ketika nasab dan jazm ya. Contoh yan surah, itu hasilnya kan ada nunnya di belakangnya. Karena kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, itu nanti nunnya dibuang. Yang surani, kemasukan amil nawasib, yang surah, nunnya dibuang. Begitu juga dengan jazm. Ketika kemasukan lam yan surah, lam yadhabu, lam yakuli, masalan. Jadi nunnya dibuang. Tayyib, itu tadi penjelasan singkat tentang matan walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa wa kadzalika, begitu juga dengan walladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa. Tayyib, teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi hari ini, tafadhal bisual. Ustaz sedikit bertanya Ustaz. Tayyib, tafadhal. Itu kan kalau dari definisi kan al-i'rab itu buat taghyiru awakhiril kalim Ustaz ya. Jadi perubahan di akhir kalimat ya Ustaz ya. Mm-mm. Eh, itu mungkin kadang agak menjebak bahasanya itu. Karena tadi kan Mm-mm. seperti apa namanya di bawah itu Ustaz, di mohon maaf Ustaz, ada ke bawah Ustaz itunya Ustaz, slide-nya. Oh, tayyib. Yang mana? Ya itu. Pakai harok Nah itu ya, huruf. ya betul yang Mm-mm. betul bil huruf itu. Itu kan ketika ketika isim tasnya misal rupanya itu kan dengan alif. Ja'a Mm-mm. ja'a mu'allimani kan di tengah Mm-mm. yang dijadikan tanda itu kan alifnya saja. Tayyib. Uh, Oke, kemudian ra'aitu mu'allimina mu'allimaini. Ada kan isim tasnya Mu'allimaini. saja. Ya, Tayyib. ya, oke. Nah, jadi hurufnya itu bukan huruf yang terakhir saja. Maksudnya kalau Ya. dikorelasikan dengan definisi yang tadi itu i'rab wa Mm-mm. takhyiru akhiril kalim itu eh, bukan di akhirnya, berarti yang tanda-tanda inilah gitu berarti perubahannya itu ya. Tayyib. Tayyib. Jadi sebenarnya itu ketika kita merubah isim mufrad ke tasniyah, itu kan tambahan alif nun. Ya kan? Misalnya mudarrisun, kalau dua guru jadi gimana? Mudarisani, Mudarrisani. Kemudian kalau banyak guru, mudarisina. mudarrisina, tayyib. Nah, ketika nanti kok tandanya itu nun, itu nanti membingungkan. Kenapa? Karena nanti ada afal khomsah. Nah, afal khomsah ini kan pakai huruf nun. Iya. Jadi kalau misalnya dibuat tanda nun, nah itu nanti bisa membingungkan. Jadi musonif itu atau dalam nahwu itu diambil demikian, tidak pada akhirannya. Walaupun ada yang di akhirnya, toh. Hmm. Misalnya zaitun, zaitan, zaitin.
Itu. Oh iya, jadi takdirnya itu bisa dalam konteks huruf, bisa dalam konteks harokat ya, Ustaz ya. Naam, sahih. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Fadal, al-akhar. Ukti idatah midah, indaki as-su'al. Ukti munirah, indaki as-su'al. Insya Allah maafi Ustaz. Nah, baik, alhamdulillah. Baik. Ini juga sudah. Baik, kalau nggak ada, saya melanjutkan ke bab berikutnya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita masuk ke bab af'al. Qala mu'allif al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il itu terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kalau fi'il madi itu kalimat kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Contoh fataha telah membuka, qara'a telah membaca, nasara telah menolong. Itu kalau berupa fi'il madi. Kemudian mudhari' bermakna akan atau sedang, misalnya yansuru Zaidun, Zaid sedang menolong. Yaqra'u Zaidun al-Qur'ana, Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian fi'il amar bermakna perintah, contoh unsur, tolonglah, kul, makanlah, iftah, bukalah. Baik. Di sini dicontohkan nahwu daraba yadribu idrib. Daraba telah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukulah. Fal madi maftuhul akhir abada, fi'il madi itu selamanya fathah ya, maftuhul abada. Baik. Ini zoomnya belum terupdate. Insya Allah nanti kita akan keluar ya teman-teman. 10 menit ini nanti keluar. Tapi teman-teman masuk lagi ya. Teman-teman masuk lagi. Belum update. Yep. Kemudian amr majzum abadan. Fi'il amar itu nanti jazm abadan. Jadi sukun tandanya, mudahnya itu sukun. Unsur, uktub, iftah. Kemudian wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidi al-bari alladhi yajma'uha qauluka anaitu. Adapun fi'il mudhari' itu di antara contohnya ada huruf mudhara'anya, yaitu alif wawu alif nun ya ta anaitu. Baik. Wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari' itu selamanya marfu' ya, dibaca rafa'. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai fi'il mudhari' tersebut didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Baik. Saya coba jelaskan ke sini terlebih dahulu, teman-teman. Af'al itu terbagi menjadi tiga, fi'il madi, mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madi itu menunjukkan makna lampau, mudhari' sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, kalau fi'il amar itu perintah. Yep.
Fil madi maf'ul akhir abada, fi'il mudhari fi'il madi itu nanti akhirnya fathah. Nasoro akhir harakatnya ya. Nasoro fathah. Doroba, kolama, istamala, istaiqadha, wa ma asbaha dalik dan lain-lain. Kemudian kalau fi'il mudhari itu salah satu tandanya adalah didahului oleh huruf mudharaah yaitu alif, nun, ya, ta. Jadi alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Misalnya aktubu. Kemudian di sini naktubu. Naktubu ini kita menulis, kalau aktubu saya menulis. Yaktubu. Dia laki-laki satu menulis. Taktubu. Kamu laki-laki menulis. Tayyib. Jadi didahului oleh alif, nun, ya, ta. Nah, itu diantara ciri-ciri dari fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari itu terbagi menjadi dua, ada sahih, ada mutal akhir, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Kalau sahih itu tidak didahului oleh huruf ilat. Misalnya yuhibbu, yaknusu, yakbalu. Kemudian kalau mutal akhir itu tidak itu diakhiri oleh huruf ilat. Contohnya yakhsha, yad'u, yarmi. Tayyib. Kemudian ada af'alul khamsah pada fi'il itu. Ada taf'alina, taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna. Itu terkait af'al khamsah ya teman-teman. Jadi ini mulai membahas ke jenis-jenis fi'il. Kemudian wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Fi'il mudhari itu selamanya rafa. Selamanya rafa. Sampai kapan rafa'nya itu? Sampai atau kecuali dia kedahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Jadi misalnya gini teman-teman. Yaktubu atau yaknusu misalnya. Ini fi'il mudhari i'rabnya apa? Halo teman-teman. Gimana Ustaz? Yaknusu. Oh ya, masuk I'rabnya apa? Yaknusu, rofa. I'rab rafa. Rafa. Thayyib. Kenapa kok dia beri'rab rafa? Karena tidak ada awamil. Karena tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Kalau kemasukan amil nawasib, salah satunya an, itu nanti harokatnya jadi gimana teman-teman? Di nasab. Jadi fatah. Ayat Nusa. Jadi fatah. Ayak nusa. Kalau kemasukan lam, Lam yaknus. Yaknus. lam yaknus. Tayyib. Tayyib, itu diantara amil nawasib sama amil jawazim. Nah, kemudian di sini disebutkan fanawasibu asroh. Amil nawasib itu ada 10. Teman-teman. An, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, fa, wawu, dan au. Itu semua merupakan amil nawasib. Jadi teman-teman kalau menjumpai kalimat kok didahului oleh salah satu dari amil nawasib ini, itu nanti harokatnya menjadi fathah atau i'rabnya menjadi nasab. Satu misal an. Uridu an adrusa. Saya ingin belajar. Uridu an aftaha. Saya ingin membuka. Jadi nanti setelah an itu berharokat fathah. Kapan fathah? Ketika berupa fi'il mudhari' sahih akhir. Tapi kalau berupa itu afal khamsah, tandanya apa teman-teman? Hadfun nun ya Ustaz. Hadfun nun. Misalnya ngomong sama perempuan yang ada di depan. Hal anti turidina an ta'kuli?
Apakah kamu ingin makan? Hal anti turidina an ta'kuli. Nunnya dibuang. Seharusnya ta'kulina. Karena kemasukan amil nawasib, nunnya dibuang. Kemudian lan. Lan aksala fid darsi. Saya tidak akan malas dalam belajar. Begitu juga dengan lan itu nanti harokatnya fathah. Ya, ketika fi'ilnya berupa fi'il mudhari' sahihul akhir. Kalau berupa afal khamsah berarti membuang huruf nun atau hadfun nun. Idan azura hunaka, jadi saya akan mengujimu di sana. Jitu kai adrusa, jitu li ata'allama wa ma kana Allahu liyu'adziba hatta nastati'a an nastami'a ijlis fa atakallama la tadrib zaidan wa yaghdaba dan la adrubannaka au takdibani haqqi. Jadi itu tadi terkait huruf-huruf dari amil nawasib. Teman-teman harus menghafalnya ini karena pasti ketika kalimat itu didahului oleh amil nawasib maka i'rabnya wajib nasab. Teman-teman, maka i'rabnya wajib nasab. Teman-teman bisa dihafal di kitab terjemahnya masing-masing. Kemudian jawazim. Jawazim itu apa saja? Lam, lamma, alam, li, la, in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, aina, ayana, anna, haitsuma, kaifama. Semuanya ini nanti menjazmkan fiil ya teman-teman. Lam yadrus, lam taknus, lamma adhab, saya belum makan, saya belum minum, lamma ashrab. Jadi bukan ashraba tapi ashrab. Mata tadhab, bukan mata tadhabu tapi mata tadhab. Iya. Itu tadi penjelasan terkait fi'il mudhari' yang mana masuk pada huruf-huruf dari amil nawasib dan amil jawazim yang mana masuk pada fi'il mudhari'. Teman-teman ada yang ditanyakan? Tafadhol bisual. Nggak bisa. Mungkin tinggal perbanyak satu aja Ustaz kali Ustaz. Kaifa? Maaf Ustaz, cuma mungkin harus sering latihan aja Ustaz. Oh, nah, tayyib. Tayyib. Tayyib, teman-teman ada yang ditanyakan sebelum anak yang bertanya? Tafadhol. Tafadhol bisual. Nggak bisa. Boleh. Akhir Ahmad, indahkan soal. Tayyib, tafadhol. Ya, mohon maaf, tadi masukan terlambat. Jadi ini Ustaz, yang saya tanyakan terkait
sahih akhir, mu'tal akhir. Dari segi pemaknaan itu apa bedanya? Yang terakhir nggak dengar. Coba diulangi lagi, Ustaz. Tentang sahih akhir dan mu'tal Ya, akhir. Nah, ya. itu dari segi pemaknaannya itu apa bedanya? Oh, tayyib. Tayyib. Kalau segi terjemah sahih akhir sama mu'tal akhir itu tidak ada perbedaan. Dia hanya emang asli kalimatnya demikian. Contoh yada'u itu emang dia itu terbuat dari kata tersebut. Yada'u, da'a, telah berdoa, yada'u, sedang berdoa. Emang asal katanya demikian. Ada huruf ilatnya. Sama kayak fi'il sahih. Fi'il sahih itu kan fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Jadi hanya pembagian jenis kalimat dari segi struktur akhir kalimatnya. Kalau di akhir kalimatnya itu ada huruf ilatnya, wawu, ya atau alif, itu nanti disebut mu'tal akhir. Kalau tidak diakhiri oleh alif, wawu, atau ya, itu nanti disebut sahih akhir. Cuman dampaknya nanti di i'rab. Jadi dampaknya di i'rab. Kalau dari segi terjemah tidak ada perbedaan. Karena itu emang huruf aslinya demikian. Kayak misalnya bekerja, kata kerja, bekerja misalnya. Bekerja ya dari akar kata kerja. Ya. Kalau B itu tambahan. Tapi kalau dalam mu'tal akhir emang gitu. Huruf aslinya emang demikian. Yang ada perubahan itu kan nanti masuknya ke sorof. Misalnya fariha bahagia, farroha membahagiakan. Itu nanti namanya di sorof. Tapi kalau ini itu hanya pada segi akhir hurufnya saja, akhir kalimatnya saja. Dan nanti berdampak pada i'rabnya, Kalau sahih akhir itu jelas tampak rafa'nya dengan tanda dhammah, nasabnya dengan tanda fathah. Yunaddima kemasukan an menjadi ayyunaddima. Kemasukan lam menjadi lam yunaddim. Kemudian kalau mu'tal akhir, itu nanti beda lagi sama yang sahih akhir. Kalau mu'tal akhir, rafa'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Saya bukakan tabelnya. Kalau fi'il mu'tal akhir, rafa'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Kapan fi'il itu beri'rab rafa, teman-teman? Kapan? Sohibul akhir. Apa Ustaz? Gimana Ustaz? Fi'il. Kapan fi'il itu beri'rab rafa? Sohibul akhir. Saat tidak ada Laisa. Ada yang menjazam menasabkannya. Naam. Sahih. Kapan fi'il mudhari itu beri'rab rafa? Ketika tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim. Baik. Lah, mu'tal akhir ini rafa dengan dhamma muqaddarah, nasab fathah dhahirah. Kalau jazmnya menggunakan tanda hadfu harfil ilat ya, atau membuang huruf ilat. Jadi gitu akhir rahmat, kalau dari segi terjemahnya tidak ada perbedaan antara keduanya, melainkan dari segi i'rabnya yang ada perbedaan. Berarti di sini mungkin yang berbeda dengan Arafat gitu ya, tidak ada dari segi pemaknaan. Iya. Tidak ada perbedaan di antara fi'il tersebut terkait maknanya. Akhir rahmat suaranya agak kurang jelas, afwan. Teman-teman bisa diperjelas mungkin? Kedengar jelas?
Baik. Oh, nah, baik. Coba kalau sekarang Ana kasih soal. Ini biasanya yang dipakai di Mahat ya. Jadi prakteknya itu langsung ke materinya. Langsung ke materinya. Silakan teman-teman bisa ditulis terlebih dahulu. Iya. Apa Ustaz? Yang terakhir, kolom terakhir itu setelah alamah apa ya Ustaz? Li'annahu. Li'annahu. Karena. Habis ini Baik. anak kasih contoh terlebih dahulu. Baik. Misalnya gini, yaktubu. Kalimat apa teman-teman? Fi'il Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Mana yang tubuh? Oh, itu. sahihul akhir. Fi'il mudhari. Tandanya apa? Domah, rofa. Domah. Tidak. Domah. Ada huruf mudharaahnya. Ada ya. 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 I'rabnya apa? Irobnya rofa. Domah, rofa. Tandanya apa? Domah. 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 Kenapa? Sahihul Tidak ada. akhir. Sahihu akhir. Dan tidak didahului Oleh Harful Wahid. jazm atau nasbin au Lamil jawazim. mudharik. jazmi. Oh iya, dan tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jawazim. Jawazim. Iya. Ini langsung saya tanya ya, teman-teman. Atau teman-teman buat PR? Coba dulu Ustaz, di bersama. bawah kitabannya apa Ustaz? Apa? Di bawah kitabannya itu apa? Mau Muadzifun atau apa itu? oh ya, salah tulis. Muwazif. Muwazifun. Sengaja tidak anak kasih harokat. Muwazifun. Kaya ta'alam.
Baik, siapa yang mau ditanya terlebih dahulu? Manilati Yurid, Ayu Jarib, siapa yang mau mencoba? Boleh Ustaz, coba mau nyoba yang Baik, kedua. Ningsi. Nomor berapa? Ya. Dua dulu ya, nomor 2 dulu ya. Ustaz. Baik. Ini bacanya apa maaf. ini? Kitabani Oh, Afwan satu. Ustaz. Yang Baik. musan, iya. Kita bani kalimat apa? Musanna tasniyah. Nah, kalimat kan ada 3. Isim Ustaz. Isim. Tandanya apa? Ada alif nun ya. Bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Kitabun. Baik. Iya, kitabun. Atau bisa diidhofahkan. Bisa kemasukan huruf jer. Min kitabin bisa. Jair, harfunida ya Ustaz. Nah, baik. I'rabnya apa? Dia musanna, i'rabnya berarti alif Ustaz. Irobnya I'rab alif. rofa. Rofa, mansub atau itu rofa. Rofa. Tandanya apa? Jar. Rofanya dengan alif. Alif. Kenapa ke alif? Karena dia tasniyah, alamatut tasniyah. Nah, tayyib. Tayyib, sahih. Kemudian Ukhti Ida? Ya, nomor 2. Tayyib. Enggak, saya pilih. Oh. Tayyib, ini bacanya apa itu? Kai? Bang, nomor 4. Kai ata'alama. Oke. Atau lama. Kalimat apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Kai ata'alama. Fi'il mudarik. Oh iya, sudah saya isi. Tayyib. Kenapa kok dia disebut fi'il mudhari? Karena A itu ada huruf mudhariknya A. Anak. Ada huruf mudhari'ah, alif. Tayyib. I'rabnya apa? Irobnya nasob. Nasab. Kenapa kok nasab? Karena ada kai. Karena Ada didahului awamilnya. oleh Diawali I'rabnya nasab, tandanya fathah. Kenapa kok demikian? oleh awamil. Didahului oleh amil nawasib atau amil nawasib. Baik. Sahih? Sahih. Akhi Imam. Ya Ustaz. Baik. Ini bacanya gimana itu? Habis kayak ata'alama bawahnya. Min Fatimata. Oke. Fatimah ini kalimat apa? Isim. Isim. Kenapa kok isim? Dahulu huruf jar. Didahului huruf jar. Baik. Atau majrur. Baik. I'rabnya apa? I'rabnya dia hafad. Khafat. Nah, sahih. Khafat atau jar. Jar. Tandanya apa? Fathah. Fathah. Kenapa kok dia fathah? Dia didahului oleh harfu jar. Min. Masih bukan musyarif ya Ustaz.
Iya. Istimewa munsharif baru saja mau saya tulis. Istimewa munsharif. Oh iya, kalau bukan istimewa munsharif nanti tandanya kasroh. Iya. Min Muhammadin, minal baiti, minal madrasati. Kalau istimewa munsharif kasrohnya jarnya menggunakan tanda kasroh. Tayyib, akhir Ahmad. Iya, insyaallah. Tayyib. Bawahnya min Fatimata itu apa? Antadrisi. Antadrusi. Tayyib. I'rabnya apa? Kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tayyib. Tandanya apa? Dahului huruf ta. Didahului oleh huruf mudro'ah gitu jawabannya ya. Mudhari'ah. Didahului. Udah selesai pasangin CCTV dan huruf mudhari'ah. Tayyib. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Arabnya nasab. Nasab. Kenapa kok nasab? Tandanya nasabnya apa? Ayo, Ada tanda huruf nasabnya apa? an. Dahului dengan an. Enggak, tanda nasabnya apa? Oh, ada. Berarti itu jar ya? Karena itu ada kata. Oke. Yakin itu jar? I'rabnya jar atau nasab atau rofa? Sebenarnya nasab sih karena ada an itu di depan. Sahih, nasab. Nah, ini tandanya apa? Jadi jangan melihat Sebenarnya dohirnya fathah. saja. Tandanya fathah. Mana fathahnya? Tandanya hatfun nun, membuang huruf nun. Oh ya. Kan aslinya tadrusina. Karena kemasukan an, nunnya dibuang. Oh. Kenapa kok demikian? Karena berupa af'al khamsa. Tayyib. Ukhti Munirah? Ustaz, Tayyib. Madzafuna ini kalimat apa? isim. Isim. Tandanya apa? Ya, bisa ditanwin, bisa Bisa masuk ditanwin, nama, bisa Ya, dibaca nah. cer, tayyib. I'rabnya apa? I'rabnya di situ i'rab rofa. Rofa. Tandanya apa? Wau, Wawu. Kenapa kok wawu? karena isim jamak mudzakkar salim. Nah, tayyib. Tayyib, sahih. Tayyib. Jadi, seperti ini teman-teman prakteknya sebelumnya. Tapi ini teman-teman yang wajib kok hilang? Tayyib. Halo? Ya, Hal sauti wadi? Ada. Tayyib. Jadi teman-teman minimal ini hafal dulu ya. Dihafal tanda-tandanya. Pasti teman-teman bingung, kapan mudarrisuna, kapan mudarrisina, ya kan? Kapan dibaca akhuka, kapan dibaca akhika? Kapan tandanya alif, kapan tandanya ya? Dan kapan tandanya fathah, kapan tandanya kasroh, kapan tandanya sukun atau bahkan kasroh. Lah itu kita bahas
besok insya Allah kita mulai bahas ke isim-isim yang wajib dibaca nasab atau dibaca rafa terlebih dahulu ya. Isim-isim yang wajib dibaca rafa terlebih dahulu. Baik teman-teman, li'anna waqtana qad intaha hayana tatim dirasatuna bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Afwan. Ustaz. Afwan.